Tolong dipercepat ketemunya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang sudah join, silakan dibuka chat di Google Meet-nya. Silakan kalian nyalakan kamera, kemudian mengisikan nama dan nomor absen di chat. Kalau sudah, bisa di-off-kan kembali kameranya. Bapak tunggu dari sekarang. Buat yang baru join, silakan nyalakan kamera, absen nama dan nomor absen di chatnya Google Meet, kemudian matikan kembali kameranya kalau sudah absen.
silakan yang belum menyalakan kamera dan absen dinyalakan dulu kameranya, kemudian menuliskan absen. Oke, kita langsung mulai saja pertemuan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang program linear. Ya, program linear ini kemarin sudah Pak beri tugas 4 untuk menentukan pertidaksamaan linear berdasarkan gambar. Oke, kita cek di sini, kita ambil contoh soal nomor 1. Rumus yang Bapak gunakan adalah ini. Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Misalkan ini titik 2 di 0,2 X1 Y1 di 5,0 kita jadikan sebagai X2, Y2. Kemudian kita substitusikan, maka hasilnya akan seperti ini. Y min 2 0 min 2 sama dengan X min 0 dibagi 5 min 0. Setelah dioperasikan seperti ini, kalau sudah seperti ini kita tinggal kalikan silang, maka hasilnya adalah 5 dikali Y min 2 sama dengan min 2X. Setelah kita kalikan, hasilnya menjadi seperti ini, 5Y min 10 sama dengan min 2. Kemudian kita kelompokkan yang ada variabelnya sebelah kiri, yang tidak ada di sebelah kanan. Nah, 2X ini didapat dari min 2X pindah ke ruas kiri, sedangkan 10 dari min 10 pindah ke ruas kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Ada, oke. Berikutnya, setelah kita menentukan persamaan linearnya, maka kita tinggal menentukan pertidaksamaan linear berdasarkan gambar. Kita melakukan dengan cara uji titik terlebih dahulu di 0,0. Ya, di titik 0,0 ini yang warna hijau, dia berada di luar daerah yang diarsir. Ini 2X plus 5Y adalah persamaan yang tadi kita dapatkan berdasarkan rumus. Kita substitusikan dengan nilai 0 untuk X dan Y nya, maka didapat 0 sama dengan 10. Karena ini tentang pertidaksamaan, berarti yang dibutuhkan adalah simbol lebih besar sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Untuk pertidaksamaan kita gunakan simbol yang ini ya. Nah, di sini perhatikan pada gambar, di situ ada titik 0,2 dan 5,0 dihubungkan oleh sebuah garis lurus.
dan diarsir ke atas. Arsiran ini disebut dengan daerah penyelesaian. Nah, berdasarkan gambar titik 0,0 yang ini itu berada di luar daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian, sedangkan dia ada di luar sini. Karena berada di luar daerah penyelesaian, berarti pernyataannya adalah salah. Oke, untuk pernyataan yang salah di sini ada 0 sama dengan 10. Ini juga salah, tapi karena ketidaksamaan, maka kita cari dari 4 simbol ini mana yang bisa menghasilkan pernyataan salah. Ternyata yang bisa digunakan adalah yang ini, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Karena tidak mungkin 0 itu lebih besar atau lebih besar sama dengan 10. Berarti ini pernyataan yang salah ya. Ini yang bisa kita gunakan. Kemudian kita cek lagi, garis yang menghubungkan kedua titik adalah garis lurus. Kalau garis lurus berarti dia menggunakan lebih besar sama dengan. Oke. Oleh sebab itu, simbol sama dengan ini diganti menjadi 0 lebih besar sama dengan 10. Sehingga nilai pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 5y lebih besar sama dengan 10, dan jawabannya adalah A. Sampai sini ada pertanyaan? Tampilan di layar jelas ya? Ya Pak. Oke, Jelas, ada Pak. pertanyaan berarti. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kemarin di tugas 4 kita juga disuruh menyelesaikan tentang sebuah pernyataan ke dalam bentuk model matematika. Kita boleh menggunakan variabel y, boleh juga menggunakan variabel x. Untuk soal nomor 1, kata kuncinya adalah sekurang-kurangnya 20 kue. Berarti di sini kalau sekurang-kurangnya 20 kue, berarti ini bisa kita katakan sebagai minimum. Berarti paling sedikit kuenya itu ada 20. Sehingga model matematikanya adalah x lebih besar sama dengan 20. Kemudian yang nomor 2, kata kuncinya di hingga 5 miliar. Kalau hingga berarti di sini maksimal adalah 5 miliar. Sehingga simbolnya adalah y kurang dari sama dengan 5 miliar. Ini boleh pakai x ya, yang ini boleh pakai y, terserah kalian. Oke, yang nomor 3, kata kuncinya adalah tidak kurang dari 10. Berarti minimal dia membawa 10 penumpang. Sehingga simbolnya adalah y lebih besar sama dengan 10. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham, Pak. Paham, oke lanjut. Yang nomor 4, untuk soal nomor 4, kata kuncinya ada di tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan. Kalau tidak boleh bawa lebih dari 20 kendaraan, berarti ini adalah nilai maksimum. Sehingga jadinya x kurang dari sama dengan 20. Oke, selanjutnya di sini ada kata kuncinya ada 2, antara 25.000 dan 50.000 rupiah. Kalau kita pakai kata dan, kira-kira 25.000 dan 50.000 itu termasuk ke dalam upahnya atau tidak? Ada yang bisa jawab mungkin? Kalau pakai kata dan, apakah 25.000 dan 50.000 itu termasuk ke dalam upahnya atau tidak? Suara Bapak jelas ya? Masih ada orang di sini?
Masih ada orang kah? Ada Pak. Ada, oke. Gimana, 25.000 dan 50.000 ini termasuk atau tidak? Gimana? Iya atau tidak jawabannya? Kalau Bapak munculkan seperti ini, berarti termasuk apa tidak? 25 dan 50.000 aja. Halo? Ada yang bisa jawab? Oke, kalau kalian bingung semua, jika ada kata dan 25.000, 50.000 itu tidak termasuk ke dalam upahnya karena dia ada di antaranya. Kecuali kata dan ini kita ganti dengan sampai. Kalau kita ganti dengan sampai, berarti 25.000 ini berubah menjadi X nya itu menggunakan sama dengan. Nah seperti ini. Jadi dia ada di 25.000 sampai 50.000. Itu aja perbedaannya. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang ke contoh soal. Ini adalah contoh soal yang biasa kita gunakan untuk ulangan nanti. Silakan diperhatikan baik-baik. Jadi untuk program linear, semua soalnya adalah soal cerita. Nah, dalam menentukannya kita harus menentukan dulu jenis-jenisnya, mana yang X, mana yang Y. Nah, sekarang kita coba baca perlahan. Di sini ada dua merek pulpen. Jadi ada dua buah pulpen. Jenis pertama adalah M, jenis kedua adalah N. Nah, harga untuk pulpen M adalah 1.500. Sedangkan pulpen jenis N harganya 2.000. Ia memiliki modal sebanyak 300.000 rupiah. Nah, ini modalnya 300.000. Etalase dagangnya hanya dapat menampung 175 pulpen. Keuntungan yang diperoleh jenis pulpen jenis M adalah 50 rupiah saja. Sedangkan untuk jenis N keuntungannya adalah 100 rupiah. Nah, maka keuntungan yang diperoleh secara maksimum banyak pulpen harus terjual adalah. Nah, di sini kita tentukan dulu mana yang X, mana yang Y. Misalkan kita buat, anggaplah yang N, yang M ini adalah X, sedangkan yang N adalah Y. Jadi kalau M adalah X, kalau N adalah Y, berarti semua yang M kita ganti dengan X, N diganti dengan Y. Berarti di sini ada harga. Kalau harga berarti 1.500 X ditambah dengan 2.000. Di sini ada 2.000 Y. Nah, modalnya adalah 300.000. Karena modalnya 300.000, berarti dalam belanja dia hanya bisa menghabiskan uang sebanyak 300.000 saja. Berarti simbolnya berubah menjadi kurang dari sama dengan, boleh lebih sedikit, boleh lebih kecil dari 300.000, boleh pas, tidak boleh lebih dari 300.000. Ini untuk yang pertama. Oke, yang kedua,
Nah, untuk pulpen M-nya di sini, jika pulpen M ditambah pulpen YN atau Y, maka etalasenya hanya boleh menampung 175 pulpen saja. Berarti simbolnya kurang dari sama dengan lagi. Jadi mereka hanya bisa menampung 175 pulpen, entah jumlah yang M berapa, N-nya berapa, yang penting tidak boleh lebih dari 175. Oke, yang ketiga, di sini ada keuntungan. Keuntungannya pulpen M adalah 50. Berarti di sini jadinya 50 M, berarti jadi X ditambah 100 Y, seperti ini. Nah, jika ada bentuk semacam ini yang disebut dengan fungsi tujuan. Nah, yang keempat, karena belanja itu pasti ada bentuknya, berarti kita buat aturan nilai X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi paling sedikit adalah 0 dan tidak boleh negatif. Sehingga kita buat aturan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti 5 model matematika sudah selesai. Sekarang untuk model yang nomor 1 dan yang nomor 2, ini kalian nanti mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini dimaksud adalah mencari titik koordinatnya. Jadi kalau X-nya 0, nanti Y-nya jadi berapa di nomor 1 dan nomor 2. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Sehingga nanti kalian bisa menentukan untuk garisnya digambar. Oke, kita lihat sekarang. Di sini 1500 tambah 2000. Oke, di sini pulpen M adalah X dan pulpen N adalah Y. Berarti tadi 1500 ditambah dengan 2000, modalnya adalah 300.000. Jadi 1500 tambah 1500 tambah 2000, modal maksimal 300. X tambah Y kurang dari sama dengan 175. Ini 1, Y nya juga 1, maksimum adalah 175. Gambarnya muncul. Nah, fungsi tujuannya 50 di X, 100 di Y. Ini X berarti 50, sedangkan Y nya adalah 100. Oke, kemudian ada tambahan X nya lebih dari 0, Y nya juga lebih dari 0 ya. Nah, sekarang kita tinggal tentukan pernyataan ini apakah benar atau tidak. Nah, untuk yang kuning di 0,150, berarti ada di sini yang kuning. Ini ya, di 0,150. Yang hijau ada di 200,0, berarti sini. Kemudian 0,175 untuk yang biru di atas. Kemudian 175,0 untuk yang merah. Ini titiknya. Nah, ada perpotongan, berarti kita beri titik lagi di sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita lakukan uji titik. Kalau kita gunakan uji titik di 0,0 di pojok sini, di titik pusat di D ini 0,0, berarti kan hasilnya jadi 0 itu kurang dari 300.000, berarti benar. Nah, berarti areanya ada di bawah ya. Untuk garis yang kuning dan hijau, ini kuning dengan hijau, kuning dan hijau ini berarti yang benar ada di bawah, yang mendekat ke 0,0, itu yang benar. Kemudian yang biru dan merah, pernyataannya kita uji titik dengan 0 juga benar, berarti DHP itu ada di bawah garis semua. Nah, sekarang tinggal kita gambar. Kita gambar untuk
garisnya. Pertama, karena semuanya ke bawah, berarti kita hanya ambil garis yang di bawah saja, seperti ini. Oke, kita beri warna yang berbeda. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi garisnya dari merah ke orange juga. Kita beri warna kuning dengan tebalan 2/4. Nah, seperti ini. Nah, untuk garis yang X lebih besar sama dengan 0, itu garisnya berimpit di sumbu Y. Nah, di sini kita beri warna kuning juga. Sedangkan yang Y lebih besar sama dengan 0, dia berimpit di sumbu X. Berarti di sini dari titik 0,0 ke warna merah. Dari sini ke warna merah. Oke, kita beri warna kuning dan kita tebalkan. Nah, berarti di HP-nya adalah daerah yang berada di dalam garis kuning ini saja. Ini adalah di HP-nya. Nah, berarti di HP-nya itu ada di titik A. Titik A ini nilainya adalah 0,150. Sedangkan titik B ini kita tidak tahu, nanti kita cari. Kita beri saja X dan Y saja. Sedangkan yang C ada di yang warna merah ini di 175 dan 0,0. Nah, untuk mencari X dan Y ini yang titik B, maka kita nanti akan mengeliminasi pertidaksamaan 1 dengan pertidaksamaan ke-2, sehingga nanti dapat titik potong ini. Caranya kita eliminasi saja dulu. Di sini ada 1500X plus 2000Y sama dengan 300.000. Untuk mengeliminasi simbol pertidaksamaan, kita ganti ke bentuk persamaan. Kemudian ini kita samakan. Nah, Bapak akan menghapus yang X, berarti yang bawah Bapak kalikan 1500. Yang atas tidak usah, yang atas cukup dikalikan dengan 1. Sehingga kita dapat di sini ya, ini 1X kali 1500 jadi 1500X, 1Y jadi 1500Y. Nah, yang 175 jadi 262.500. Kemudian Bapak menguranginya dari bawah ke atas, bawah ke atas, jadi 1500X kurangi 1500X hasilnya 0. Kemudian 2000 dikurangi 1500 jadi 500. 300.000 kurangi 262.500 jadi 37.500. Berarti ketemu Y-nya adalah 75. Dapat dari 37.500 dibagi dengan 500 ya, 75. Kemudian substitusikan yang Y ini ke dalam salah satu persamaan. Kebetulan di sini Bapak ambil yang 1500X plus 2000Y. Misalkan kalian menggunakan yang di bawah yang X plus Y, itu lebih enak, lebih mudah menghitungnya. Karena ini pakai aplikasi jadi tidak ada masalah meskipun besar angkanya. Oke, nanti jadinya 2000 dikalikan 75 karena Y-nya tadi 75. Itu sama dengan ini. Nah, 2000 dikali 75 150.000. Jadi 300.000 dikurangi 150.000 jadinya ini 150.000 1500 tetap. Jadi X nya di sini dari 150.000. Dari 150.000 dibagi 1500 dapatnya 100. Sehingga kita dapat nilai X nya. Nilai X nya adalah 100.
sedangkan Y-nya adalah 75. Nah, sekarang titik-titik yang ada di garis kuning ini semuanya kita masukkan ke penghitungan di fungsi tujuan. Titik A tadi 0, 150. 0 dan 150. Kemudian yang C 175 dengan 0. 175 dan 0. Nah, ini tadi X nya 100 dan 75 yang B ini. Oke, sudah. Kalau sudah dimasukkan, sekarang kita hitung 50 dikalikan 0 sama dengan 0. 100 kali 150 sama dengan 15.000. 0 tambah 15.000 sama dengan 15.000. Oke, berikutnya 50 kali 175, 8750. 100 dikali 0 sama dengan 0. 8750 tambah 0 jadi 8750. Nah, yang di bawah 50 kalikan 100 itu sama dengan 5000. 100 kali 75 sama dengan 7500. Totalnya 12.500. Oke, kita lihat lagi di soal. Dalam soal yang diminta adalah keuntungan maksimum. Karena mau diminta keuntungan maksimum, kita lihat di sini keuntungan paling besar adalah sebanyak 15.000. Karena keuntungan sebanyak 15.000 berarti keuntungan ini kita cek lagi di soal. Nah, agar keuntungannya adalah maksimum, yang ditanyakan adalah banyak pulpen. Ya, banyak pulpen yang harus terjual. Ternyata dari hasil yang 15.000 ini akan lebih menguntungkan jika si penjual itu hanya menjual pulpen jenis N saja, yang Y, yang ini. Jadi kalau dia menjual itu cuma 150 pulpen yang jenis N, yang ini saja, yang N saja, yang N, ternyata dia bisa dapat keuntungan 15.000. Sehingga untuk kulaan atau berdua jualan mengisi etalasenya, beliau hanya perlu membeli 150 pulpen jenis N saja. Jadi yang M nggak perlu dibeli, hanya perlu membeli yang jenis N saja, seperti itu. Jadi di sini dapat kunci jawabannya adalah C. Ya, itu adalah untuk program linear. Jadi di sini kita diminta menentukan keuntungan maksimum dan minimum. Terkadang yang ditanyakan adalah untuk dapat untung maksimum berapa pulpen yang harus dibeli, seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, ini jelas ya langkah-langkahnya ya. Jadi tentukan model matematika dulu. Seperti ini ada 5 biasanya, paling sedikit biasanya 5. Kadang ada yang 4 juga. Kemudian kalian tentukan gambarnya buat daerah hasil himpunan penyelesaiannya seperti ini, dibuat gambarnya. Tentukan DHP-nya seperti ini. Kalau sudah titik-titik ini yang di DHP diambil. Kalau ketemu titik potong seperti ini, maka kalian harus menghitung dengan eliminasi dan substitusi. Kalau sudah, titik-titik yang tadi dimasukkan ke fungsi tujuan. Baru tentukan maksimum dan minimum sesuai dengan pertanyaan. Oke, ini untuk pembahasan soalnya. Nanti sambil lalu kalian catat di buku tulis masing-masing untuk belajar kalian saat ulangan nanti. Minggu depan insya Allah kita bahas soal-soal lagi. Bapak ingin tes lagi, nanti akan Bapak upload beberapa video, silahkan dipelajari. Nanti kalian ingat dan catat, setelah itu baru mengerjakan soal ya.
Oke, mungkin itu saja dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak Pak, cukup Pak. Yang lain? Ini yang lain ada apa enggak ini? Tidak, Pak. Oke. Jelas Pak. Oke. Kalau emang jelas, sekarang gini, sebelum keluar dari kelas, silakan absen terlebih dahulu lagi di chat. Silakan tulis nama dan nomor absen. Kalau sudah nulis nama dan nomor absen, boleh keluar dari ruangan. Sekian dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.